Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Mbak, meskipun kita bahas ini tapi yang hafalannya tetap jalan ya. Kan sayang. Ayo Mbak Rin, kita murojaah dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم ترحمون. Lakum Tuflihun ya, Mbak? tuflihun Tuflihun. Tuflihun. Terus qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا
وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Apa Mbak Rina sampai situ Mbak? Enggak, sampai ayat sebelumnya sebetulnya. Yang yang Oh, sudah diajarin teacher sampai ayat sebelumnya. oh ya udah anggap udah sampai situ lah ya. Kayaknya kemarin udah sampai situ kan? Belum, teacher. Oh, oh Ini belum. ini aja baru tadi pagi nyoba-nyoba nambah sendiri, yang terakhir tuh pokoknya nanggung banget nih. Iya, Ya belum lancar juga. iya. Kan itu eh, sama ya Mbak, tinggal fa'anjainahu walladzina ma'ahu. Kan kalau yang dulu fakadzabuhu kan ada fakadzabuhunya yang dulu. Oh, Pak Anjay. Nah Iya ini ya. tinggal heeh. Pak Anjainahu waladina Walladzina punya sama. ma'ahu Satu satunya birahmatim fil, minna. yang satunya Heeh. fil fulki, yang ini Heeh. birahmatina. Heeh. Terus ditambahi wa qata'na dabiral ladzina kadzabu biayatina wa ma kanu mu'minin. Udah, itu udah selesai dua tema ya, tema Nuh sama Hud. Nah, kalau mau nambah wa ila samuda aqahum solihah. Qala ya qaumi budu. Ini kameraku mesti gini ya. Wa ila samuda aqahum solihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim. Oke, pelan-pelan. Wa ila samuda akhahum salihah. Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Itu kan udah sama ya. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi udah malakum sama. Nah, kalau yang samut ini qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Telah datang pada kalian eh, apa ya, penjelas bayinah itu ya, penjelasan dari Tuhan kalian. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Apa penjelasannya itu atau buktinya? Bayinah itu kan bisa berarti bukti atau penjelasan sesuatu yang nyata gitu. Itu kan karena kaumnya Nabi Soleh itu kan minta didatangkan unta kan, maksudnya minta ditunjukkan bukti gitu. Nah, akhirnya didatangkan bukti itu dengan adanya unta. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Kalau mau berhenti di situ, kalau enggak juga dilanjutin nggak apa-apa. Hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillah. Oke, jadi qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Telah datang pada kalian bukti dari Tuhan kalian. Hadhihi naqatullahi, ini adalah unta ya. Unta Allah, maksudnya unta dari Allah, ayah sebagai tanda fadharuha ta'kul fi ardillah. Zaro wa zaro ya daru. Waktu itu kan Mbak Rina sempat diskusi ya. Ini nadaro ya kan? Ma apa itu? Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadzaro kan? Nah, nadzaro ini kan kalau kita ndak eh jeli, terjebak apakah nadzaro ini fi'il madhi atau nadzaro ini fi'il mudhari. Nadzaro memang bisa fi'il madhi dengan huruf nun dal ro.
Tapi nadharo itu juga bisa fi'il mudhari mansub, mansub ya. Nah, dari akar kata wadharo yadharu menjadi nadharo karena sebelumnya ada lina buddha, maka nadharo ikut mansub ya. Nah, kalau yang di sini zaruha itu fi'il amr. Hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha, maka biarkan, tinggalkan. Maksudnya let it gitulah. Biarkan dia takul fi ardillah. Biarkan ontanya itu makan di bumi Allah. Wala tamassuha bisuin. Masa yamasu itu menyentuh ya, atau kayaknya saya pernah bilang diartiin aja diotek ya. Kalau bahasa Jawanya itu kan ojo diotek. Nggak usah disentuh gitu. Unta itu. Ya, jangan disentuh apalagi menyentuhnya dengan bisuin, dengan keburukan. Kesan. Nggih. Ngapunten. Wala tamassuha bisuin fayakhudakum adzabun alim. Karena nanti kalian akan ditimpa azab yang pedih. Oke, satu ayat segitu. Lumayan sih, berapa tuh? 4 atau 5 penggal. Wa ila samuda akhahum salihah. Qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillah ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim. Oke, lagi ya. Yang 2 ayat itu udah disimpan aja, kayaknya sudah nempel kan? Tinggal ditambahi hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi qad ja'atkum dulu sih ya. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillah ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim. Yuk, yang udah terangkai silakan di unmute.
Gimana Mbak Rin? Udah dapat? Ini kameraku ini kenapa ya kok suka gerak-gerak? Wa ila samuda akhahum salihah. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillah fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzabun alim. Oke, nyoba ya teacher ya. Silakan Mbak. Wa ila samuda akhahum salihah. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim. Oke, bagus. Sip, Mbak Rin. Masya Allah, Dinas ya selalu aja lancar. Duh, udah deh. nggak bisa ditandingin. Oma udah mirip-mirip sama yang dulu-dulu, Oma. Cuma jadi Ya satu ayat nih buat sekarang. Dulu ayatnya kecil pendek-pendek ya, teacher ya. ini Iya, nyambungnya 3 ayat kayaknya jadinya nih. ini calonnya di sini ayatnya udah panjang-panjang. Sama seperti 5 ayat di surat Asy-Syu'ara atau As-Saffat. Mbak Dini, punya Mbak Dini yang kemarin di itu aja ya. Di skip dulu. Ini pokoknya kalau nambah fokus ke sini aja biar seragam. Iya, Nanti teacher. kekurangannya Eh, ditambal. Heeh, ditambal saya mandiri. saya Ya, nyoba ya, teacher ya. ya Mbak. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bentar, lirik dulu. Terus tadi wa ila samud. Baiklah. Wa ila samud akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullaha malakum. Qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Hadhihi naqatullahi lakum. Oh ya. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Maka biarkan dia makan di Biarkan bumi dia tuh ya. Allah. Fadharuha ta'kul. Fadharuha ta'kul. Fadharuha ta'kul fi ardillah. La tamassuha Wala ada wanya kayaknya ya.
Wala Oh ya, wala. tamassuha. Wala tamassuha bisu'in. Bisu'in lupa. Faya'khudhakum. Wala tamassuha bisu'in. Faya'khudhakum Faya'khudhakum adzabun. adzabun Adzabun. adzabun alim. Enggak apa-apa, Mbak. Nanti dirangkai pelan-pelan. Panjangnya. Iya, jadi satu ayat itu sepadan dengan 5 atau 6 ayat yang di As-Saffat, Asy-Syu'ara. Saya ulangi lagi ya, kan 2 ayat sudah mirip. Yang dulu kan wa ila adin akhahum huda. Sekarang wa ila samuda akhahum sholiha. Nama nabinya dan nama kaumnya, ya kan? Terus yang mereka ajarkan apa? Menyembah Allah. Wa ila samuda akhahum sholiha. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Telah datang pada kalian, sungguh telah datang pada kalian bukti dari Tuhan kalian. Itu penggal ketiga. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Buktinya apa? Ini unta Allah bagi kalian adalah tanda. Hadihi naqatullahi lakum ayah. Maka biarkan dia fadharuha, makan takul di bumi Allah fi ardillah. Dan jangan disentuh dia dengan keburukan. Wala tamassuha bisu'in. Maka kalian akan terkena azab yang pedih. Faya'khudhakum azabun alim. Diulangi lagi. Teacher, saya mau coba ya, boleh? Oke, silakan Mbak Novi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samud akhahum salihah. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Hadihi naqatullahi lakum ayah. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Wala tamassuha bisu'in faya'khudhakum azabun alim. Oke, bagus. Masih ada yang mau nyoba? Kalau sudah nggak ada, saya lanjutkan ke itu aja ya. Udah jam 9 lebih. Saya lanjutkan ke materi tadaburnya ini. Oke, kemarin kita sudah membahas surat An-Nas sama Al-Falaq, ya. Sekarang kita membahas surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu suratnya Makkiyah, turun di Mekah, jumlah ayatnya 4. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, surat ini dinamakan, dia punya beberapa nama ya. Ada disebut surat Al-Ikhlas, ada disebut surat Qul huwallahu ahad, disebut juga surat Al-Asas, disebut juga surat As-Somad. Ustadz Somad. Ya, jadi 4 ini. Al-Ikhlas itu artinya pemurnian, memurnikan. Qul huwallahu ahad ini karena di awal surat. Lalu Al-Asas itu artinya fondasi, pokok ya. Kemudian As-Somad itu tempat bersandar.
tempat bergantung. Nah, relevansi penamaan ini dinamakan al-ikhlas li'anna fiha ikhlasut tauhidi lillahi wa sifatih. Karena di dalam surat ini ya dijelaskan tentang pemurnian tauhid atau pengesaan Allah dan sifat-sifatnya. Nah, sifatnya apa saja nanti akan ada di bawah itu. Jadi ahad. Ahad itu artinya tunggal atau esa ya. Somad, as-somad itu juga sifat Allah. Kemudian lam yalid wa lam yulad itu berarti Allah itu al-awwal. Kan tidak dilahirkan. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kalau kita kan nggak pertama karena kan kita dilahirkan punya nenek moyang, punya orang tua gitu kan. Nah, itu sifat Allah itu al-awwal, al-akhir, as-somad, al-ahad gitu kan. Nah, jadi ini dinamakan al-ikhlas karena di dalam surat ini dijelaskan tentang ikhlasut tauhid, pemurnian pengesaan Allah dan sifat-sifatnya. Lalu surat ini juga dinamakan Qul huwallahu ahad. Karena Allah memulai surat ini dengan kalimat tersebut, Qul huwallahu ahad, ya. Kemudian dinamakan juga surat Al-Asas lishtimaliha ala tauhidillahi wa huwa asasul Islam. Kenapa dinamakan surat Al-Asas? Karena mencakup apa di dalamnya itu tercakup tentang pengesaan Allah. Nah, pengesaan Allah itu adalah fondasi dari ajaran Islam. Kan dari selain lain itu kan yang sangat diperlukan adalah pengesaan Allah itu. Ada salah satu ayat Quran itu mengatakan, gimana bunyi ayatnya saya agak lupa. Pokok intinya gini, kalau orang itu melakukan amal kebaikan, tetapi tidak diiringi dengan keimanan gitu, maka itu seperti debu yang berterbangan begitu. Jadi nggak ada efeknya karena dia tidak beriman. Nah, maka beriman itu kan mengesahkan Allah itu menjadi fondasi dari agama itu sendiri. Nah, kemudian as-somad itu karena ada perkataan Allah, Allahus somad. Allah itu tempat bergantung. Nah, sehingga dari penamaan ini barangkali kita bisa sedikit ini saya menganalisa sendiri sih ya. Jadi penamaan surat itu ada yang memang diambil dari kata yang ada dalam surat tersebut atau makna di balik ayat tersebut. Misalnya disebut al-asas, kan nggak ada tuh kata al-asas dalam surat tersebut. Ya kan? Tapi dinamakan al-asas. Bahkan kata ikhlas kan nggak ada di surat itu. Maksudnya yang bunyinya ikhlas ada nggak di Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, kan nggak ada bunyi al-ikhlas. Al-asas juga nggak ada kan? Nah, berarti penamaan surat itu ada yang mengutip dari kata yang ada dalam ayat-ayat tersebut, dalam surat tersebut, atau makna secara umum dari, maksudnya apa ya, apa kayak tema besarnya atau apa gitu yang ada dalam ayat tersebut, dalam surat tersebut itu. Nah, maka selain buku Awwalu Marrah At-Tadabbarul Quran yang ini kita bahas, saya punya satu buku lagi yang judulnya itu Asma Suwaril Quran wa Fadhailuha. Ini lebih tebal lagi. Kayaknya berapa halaman ya kalau mau di PDF kan? Maksudnya kalau mau di ini juga sama 500-an halaman. 700 bahkan 760 halaman. Jadi ini nama-nama surat dan keutamaannya. Maka kita berpikir belajar agama ini aduh nggak ada selesainya ternyata ya. Kita baru belajar itu nanti ketemu yang lain banyak banget. Yang satu belum selesai tapi enggak apa-apa lah, apa saja kita masukkan dulu. Tidak ada kata terlambat kan untuk belajar gitu.
Meskipun dia tertatih-tatih, kadang saya juga pas baca buku ini, ketemu buku lain, udah tergiur lagi. Oh, yang ini belum selesai dibahas itu. Tapi nanti akan ada persinggungan ya, mesti akan ada irisan gitu antara satu buku dengan buku yang lain. Nah, karena itu di buku ini, di buku Asma Suwaril Quran wa Fadhailuha ini, nama-nama surat dalam Quran dan keutamaannya. Nah, itu di sini disebutkan penamaan nama-nama surat ini di samping itu penamaan yang diberikan oleh Rasulullah, yang itu disebut dengan tauqifi, atau bahkan mungkin juga sudah dari Allah ya. Tauqifi itu kan udah given gitu. Maksudnya sama Allah, ini ditaruh di sini, ini nama suratnya ini begitu. Nah, itu namanya tauqifi. Namun ada istilahnya ijtihadi. Ijtihadi itu ada apa ya? Masuk di dalamnya pemikiran manusia gitu. Jadi penamaan misalnya al-asas, ini bisa jadi hasil ijtihad ya dari ahli Quran yang ketika dibaca, oh kandungan ayat ini banyak berkaitan dengan pengesaan Allah, yang mana pengesaan Allah itu adalah asasnya Islam, fondasinya agama. Maka dia dinamakan surat Al-Asas. Karena nanti ada nama-nama lain lagi kayaknya di buku yang tadi saya sebut itu. Selain 4 ini. Misalnya tadi saya sempat merangkum ya. Nanti kalau sempat saya kirim lagi di WhatsApp. Oke. Nah, sehingga al-muhawwirur ra'isi lisurah, maksudnya pembahasan utama dari atau tema pokok dari surat Al-Ikhlas ini apa? At-tauhid, yaitu pengesaan Allah. Kemudian apa faidah ya? Faidah dari surat Al-Ikhlas ini. Yang pertama as-suratu asbatat khamsa sifatin lillahi subhanah. Jadi di dalam surat ini Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat ini ditetapkan 5 sifat Allah. Yang pertama wahidun la syarikalah. Sifat Allah itu adalah esa, tidak punya sekutu baginya. Nah, berarti ini dari ungkapan qul huwallahu ahad. Nah, kata ahad ini kalau Mbak Novi yang ikut di kelas hari Jumat, ahad itu punya banyak makna dalam Quran. Ahad bisa berarti esa, bisa berarti seseorang, bisa berarti menunjuk kepada siapa nama orang gitu kan. Kalau yang di kelas Jumat itu, kelas apa tuh namanya? Al-wujuh wan nadzair. Nah, maka di sini ada 2 kata ahad. Itu juga merujuk kepada 2 makna yang berbeda. Qul huwallahu ahad. Ahad yang pertama kepada Allah, bahwa Allah itu esa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad yang ayat terakhir itu bukan untuk Allah, tetapi untuk manusia. Nah, jadi sama pengucapannya tetapi bisa berbeda arti, ya. Nah, inilah memang disiplin ilmu agama, khazanah ilmu agama itu luar biasa. Ini baru satu rumpun ya dari Al-Qur'an. Belum lagi nanti sejarah Islam, ilmu hadis. Ilmu Quran ini saja nanti turunannya banyak sekali, dari aspek bahasanya, dari aspek kosakatanya, gramatikalnya, sampai pada maknanya. Ya, nah ini jadi wahid la syarikalah. Itu sifat Allah yang pertama pada kalimat atau ayat qul huwallahu ahad. Kemudian yang kedua Allahus samad. Allah tempat bergantung. Somad maknanya adalah somada la yahtaju li ahad. Atau somadun. Allah itu tempat bergantung, tidak membutuhkan pada seorang pun. Wal kullu yahtajuhu subhanah. Tetapi semua yang ada di dunia ini, bahkan di luar dunia, semuanya yang ada di alam ini, semua membutuhkan Allah. Wal kullu yahtajuhu subhanah. Oke, kemudian apa sifat yang ketiga? La bidayah. Tidak ada permulaan. Itu dari kata lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. La nihayah. Ya, la nihayah dan la bidayah itu ya, itu tadi lam yalid walam yulad.
Jadi kalau pakai sifat Allah dari Asmaul Husna, kita ngambilnya berarti la bidayah ini al-awwal, la nihayah ini al-akhir. Kan dari 99 Asmaul Husna itu kan Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Al-Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim. Nanti kan ada al-awwalul akhir az-zahirul batin. Nah, jadi al-bidayah ini al-awwal, la nihayah ini al-akhir. Nah, la matsila lahu ini lam yakun lahu kufuan. Masil itu arti dari kufuan. Kufuan itu tidak ada yang sebanding, serupa. Tidak ada yang setara. Nah, ini kufuan ini aja nanti kalau kita belajar ilmu kiroat. Ada baca kufuan, kufu'a, ya kan? Nah, itu lagi disiplin ilmu lain lagi. Nah, itu banyaknya ilmu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, min fadhaili hadhihi surah al-mubarakah. Dari keutamaan surat ini yang pertama ta'dulu sulusul Quran. Ta'dilu atau ta'dulu sulusul Quran. Sebanding dengan sepertiganya Quran. Nah, ini ada hadisnya, ini dari hadis Bukhari. Jadi membaca surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiganya Quran. Yang kedua, sifatur Rahman, yaitu sifat Allah yang Maha Rahman. Nah, kalau kita membaca surat ini berarti kita menyebutkan sifat-sifat Allah. Dan ini ada hadis Nabi mengatakan, man ahabbaha ahabbahullah. Siapa yang mencintai sifat-sifat Allah, maka Allah akan mencintainya. Kemudian yang ketiga, fadilah atau keutamaan dari surat Al-Ikhlas ini, man qara'aha 'asyara marrat bunyalahu baitun fil jannah. Siapa yang membacanya 10 kali, ini nggak disebutkan 10 kali ini sehari atau seumur hidup. Nggak ada penjelasan. Berarti ya umum lafadznya, ya. Siapa yang membacanya 10 kali akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Akan didirikan rumah di surga. Kemudian yang keempat, man qara'aha ma'al falaqi wan nasi marratin sabahan wa masaan kafahullahu kulla syai'. Siapa yang membacanya bersama surat Al-Falaq dan An-Nas 3 kali di waktu subuh dan waktu petang, Allah akan mencukupkannya segala sesuatunya. Nah, maka kita kan diajarkan zikir pagi petang itu. Di antara yang dibaca adalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, kemudian apa makna dari Allahus Samad? Min ma'anis samad, arti dari as-samad itu alladzi yusmadu ilaihil khalaiqu fi hawaijihim wa masailihim. Jadi ciptaan-ciptaan Allah itu, makhluknya itu bersandar kepadanya dalam hal apa? Hawaij. Hawaij itu kebutuhan. Jadi dalam kebutuhan maupun dalam masalah dan permintaan. Ya kita kan sebagai manusia nggak bisa luput dari kebutuhan dan permintaan kan. Nah itu tempat kita bersandar, bergantung itu kepada Allah. Alladzi yusmadu ilahil khalaik fi hawaijim wa masailihim. Kemudian yang kedua, huwa sayyid alladzi qad kamula fi su'dudihi wasyarifil ladzi qad kamula fi syarafihi. Penulis ini menjelaskan tentang arti as-samad itu. As-samad itu kan kalau bahasa sederhananya kan tempat bergantung. Nah, maknanya tempat bergantung itu apa? Makhluk-makhluknya itu membutuhkan, menggantungkan kebutuhannya dan permasalahannya itu kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, as-samad itu artinya as-sayyid alladzi qad kamula fi su'dudihi. Yaitu tuan, sayyid itu kan tuan ya artinya.
yang sempurna kemuliaannya, ya ketuanannya gitu maksudnya. Ketuanan itu apa? Ya tuannya itu tadi udah sempurna, ya. Kemudian wasyarif alladzi qad kamula fi syarafihi. Jadi yang mulia, yang dituankan itu sudah sempurna dengan kemuliaannya. Huwal hayyul qayyum alladzi la zawala lahu. Al-Hayy itu kan yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, la zawala lahu, tidak ada akhirnya. Walladzi lam yakhruj minhu syai'un wala yut'am. Jadi Allah itu apa ya, tidak perlu ada yang memberi makan lah, kira-kira begitu. Tidak perlu dihidupi. Huwallazi la jawfa lahu. Ini saya agak kurang paham ya, nggak bisa menjelaskan yang la jauf ini. Jauf itu kalau asli artinya sih rongga ya. Saya belum nemu di apa penjelasannya. Kemudian nurun ya talak lau. Maksudnya adalah cahaya yang bersinar terang. Nah, itu makna dari surat Al-Ikhlas. Nah, ini kalau mau dibahas di buku lain, panjang juga. Sebentar saya cek jam. Mungkin satu lagi mungkin Mbak, yang Mbak Novi scroll ke atas lagi. Mungkin sekali pertemuan kita bisa bahas 2 surat ya. Al-Masad. Nah, Al-Masad ini kita kan sering menyebutnya Al-Lahab ya. Tapi di sini saya malah jarang menemukan surat Al-Lahab. Jadi tabat yada abil labi watab itu surat tabat atau surat Al-Masad. Suratnya Makiyah, jumlah ayatnya 5. Nah, masad di sini kan hablum mim masad ya. Tali dari sabut. Li'anna Allah Ta'ala dzakara hadzal 'adzab alladhi yu'adzabu bihi imra'atu Abi Lahab fi surah wa ja'alahu ununan laha. Jadi surat ini dinamakan surat Al-Masad karena Allah menyebut adab untuk istrinya Abu Lahab itu ya dalam surat tersebut. Wa ja'alahu ununan. Ununan itu artinya siksaan. Jadi nanti apa sih Jamilah atau siapa? Ummu Jamil ya kalau nggak salah. Urwah atau Ummu Jamil. Nama istrinya Lahab, Abu Lahab itu. Jadi Abu Lahab itu kan salah satu dari paman Rasulullah. Paman Rasulullah ada 9 ya. Ada namanya Zubair, ada namanya Khojal, ada Hamzah, ada Abbas, ada Zubair, ada Abdul Muthalib, ada Abu Lahab itu. Ya. Nah, Abu Lahab ini yang paling keras menentang dakwah Rasulullah. Maka dia sampai turun ayat ini. Dinamakan juga surat Tabat li'annallaha ta'ala iftatahas surah biha. Dinamakan juga surat Tabat karena Allah memulai surat ini dengan kata Tabat. Nah, kemudian apa tema pokok dari surat ini? Jazaul kafiril mu'anidi sadi ansabilillah. Balasan orang kafir yang ingkar ya dan menolak dari jalan Allah. Apa ganjaran bagi orang yang kafir kemudian menolak dari jalan Allah itu? Khosaratud dunya wal akhirah. Dia akan merugi di dunia dan di akhirat. Nah, faidah surat ini, nazalat hadhihi surah al-mubarakah qabla mauti Abi Lahab bi asyri sanawat. Ayat ini ternyata turun 10 tahun sebelum Abu Lahab meninggal. Tetapi kok tidak menggoyahkan dia untuk masuk Islam ya? Nah, berarti ya karena saking itunya ya. Saking sudah bebalnya dia. Nah, jadi surat ini turun 10 tahun sebelum Abu Lahab meninggal. Wa qad kana bi maqdurihi an yansifal Qur'an wa risalatul Islam.
Faqad idza da'al islamah walakinna qaddarallahu nafidha fi khalqihi wa qad alima subhanahu anna Aba Lahabin lan yuslima abadan. Kalau ada kata lan itu artinya kan tidak akan. Nah, maka di sini dijelaskan surat ini turun 10 tahun sebelum kematian Abu Lahab. Kan sebetulnya bisa aja si Abu Lahab itu menghapus surat ini. Kemudian dia beriman. Nah, karena Allah tahu bahwa Abu Lahab itu tidak akan pernah masuk Islam. Nah, itu. Maka ayat ini turun. Dan kalau kita runut lagi, sebetulnya kan Quran itu sebelum turun dalam jumlah 6.236 ayat selama 23 tahun. Quran itu kan sudah diturunkan atau sudah berada di Lauh Mahfud. Diturunkan ke Baitul Izzah. Ya kan? Oke, Mbak Nin. Ya. Nah, itu kan berarti memang Allah sudah mengetahui segala apa yang akan terjadi nanti. Kok sudah ada nama surat Abu Lahab di situ yang membahas Abu Lahab. Padahal kan tentu Abu Lahab belum diciptakan kan? Karena sudah ada di Lauh Mahfud. Nah, itu juga kalau kita mau berpikir. Maka di sini disebutkan sebetulnya Abu Lahab itu dia bisa aja menghapus surat ini, kemudian dia masuk Islam. Tetapi nyatanya tidak. Karena Allah tahu bahwa Abu Lahab tidak akan masuk Islam. Kemudian yang kedua, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kharajan nabiyyu ilal Batha. Batha ini nama satu tempat ya. Fasa'adal jabala fanada ya sabahah fajtama'at ilaihi Quraisy faqala ara'aitum in haddathtukum annal aduwa musbihukum aw mumsikum akuntum tusaddiquni qalu na'am qala fa inni nadhirun lam yakun baina yaday adzabin syadid faqala Abu Lahab alihadza jama'tana tabban laka fa anzalallahu ta'ala tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jadi ini asbabun nuzulnya ayat ini. Suatu hari Rasulullah itu keluar ke Batha. Batha ini nama tempat, mungkin di sekitar Sofa Marwa situ ya. Kemudian Rasul naik gunung, Fasu'adul Jabal Fanada. Kemudian Rasul menyeru gitu ya. Wahai waktu subuh, ya sobaha. Nah, kemudian orang-orang Quraisy itu pada berkumpul. Lalu beliau bersabda, Aro'aitum in haddastukum annal aduwa musbihukum au mumsikum. Karena Rasul itu kan sudah punya sifat al-amin ya. Gelar julukan al-amin itu kan juga diberikan oleh kaumnya waktu itu. Sehingga ketika Rasulullah mengumpulkan mereka di waktu yang masih subuh itu, lalu Rasul mengatakan, Aro'aitum, apakah kamu percaya kalau saya mengatakan bahwa musuh itu akan menyerangmu di musim pagi dan di waktu pagi dan di waktu sore, gitu, dan di waktu petang? Apakah kalian kuntum tusaddiquni? Apakah kalian percaya padaku? Itu sabda Rasulullah. Nah, mereka menjawab, qalu na'am. Karena mereka sudah memberikan julukan al-amin. Bahkan Rasulullah nggak mungkin bohong gitu. Nah, kemudian Rasul menyampaikan, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Aku ini pemberi peringatan. Kan waktu itu Rasulullah mendapatkan di awal-awal beliau diangkat sebagai Rasul ya. Lalu menyampaikan wahyunya itu kepada orang-orang Quraisy. Nah, ketika dikumpulkan lalu Rasul mengatakan, aku ini nadhirun, pemberi peringatan. Baina yati adzabin syadid, tentang adab yang sangat pedih. Nah, si Abu Lahab nggak terima ketika ponakannya membawa agama baru itu, ya, membawa agama Islam. Akhirnya dia mengatakan apa? Alihadza jama'tana. Jadi kamu ngumpulin kami cuma buat ini Muhammad gitu. Tabban laka. Jadi dia bilang, celakalah kamu Muhammad. Nah, karena itu kemudian turun ayat tabat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan dia akan binasa. Nah, kemudian yang ketiga, ini pelajarannya adalah ta'ammal. Ta'ammal itu pikirkan, renungkan adalatal Islam, keadilan Islam.
yu'lanu fil Qur'anil Karim, disebutkan di dalam Quran, ya, ismu Abi Lahab wa huwa aqrabu kafir nasaban lirrasul. Jadi penulis buku ini mengajak kita untuk merenung, sejenak merenung tentang keadilan Islam. Bahwa meskipun Abu Lahab ini orang kafir, orang terdekat Rasulullah karena secara nasabnya dekat dengan Rasulullah kan cuman omnya kan. Jadi si Abu Lahab ini saudaranya Abdullah, ya, omnya. Tapi dia karena kafirnya itu, karena kekafirannya, maka ya dia mendapatkan apa? Ya siksaan dari Allah. Nah, meskipun dia juga kafir, dia disebutkan juga namanya di dalam Quran. Karena itu sebetulnya dalam Quran itu ada pelajaran baik untuk kita teladani, ya. Ada pelajaran-pelajaran buruk untuk kita ambil pelajaran, gitu, untuk kita tinggalkan. Nah, ini ada latal Islam, keadilan Islam, disebutkan di dalam Quran nama Abu Lahab, padahal dia itu orang yang paling kafir, ya, orang yang kafir yang dekat kepada Rasulullah secara nasabnya. Kemudian yang keempat, wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya pembawa kayu bakar, fiha ibrah, di dalamnya ini ada pelajaran, likulli muta'awinina 'alal ismi au 'ala ismin ma au 'ala udwanin ma. Ini pelajarannya adalah kalau di surat Al-Maidah ayat-ayat awal itu kan disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, tapi ini si istrinya ini kan dia ikut ya ikut andil gitu. Maka ada salah satu penjelasan tentang konsep keluarga dalam Quran, ya. Itu ada 4 profil keluarga yang disebutkan dalam Quran. Keluarga yang paling buruk itu adalah keluarganya Abu Lahab dengan istrinya, karena dia dikecam sekali kan oleh Quran itu, ya, karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua itu ada keluarga Fir'aun. Fir'aun ini istrinya beriman, tetapi suaminya kafir. Itu profil yang kedua. Profil ketiga ada yang suaminya beriman, tapi istrinya yang kafir. Itu keluarga Nuh dan keluarga Lot. Nah, yang ideal menurut Quran itu keluarga siapa? Nabi Ibrahim, ya, dari rahim istri-istrinya dilahirkan para nabi, orang-orang soleh, dan juga keluarga Imron. Maka sampai menjadi salah satu nama surat Ali Imron. Jadi Ali Imron itu bukan Al Imron, ya, alnya itu bukan Al Ta'rif. Tidak seperti Al-Baqarah, An-Nisa, itu kan alnya tuh Al Ta'rif, lam ta'rif. Tapi kalau Ali Imron itu alnya itu bukan lam ta'rif, tapi artinya keluarga Imron. Imron punya istri namanya Hannah, punya anak namanya Maryam, Maryam punya anak Isa, Isa diasuh oleh Zakaria yang tidak lain adalah pamannya, ya. Zakaria punya anak namanya Yahya. Nah, jadi dari keturunannya itu lahirlah orang-orang soleh dan para nabi. Maka keluarga yang ideal dalam Quran itu adalah keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imron. Sementara yang 3 itu tadi, ya, suaminya beriman, istrinya enggak, istrinya beriman, suaminya enggak. Saya tuh baca di salah satu buku yang cerita tentang Asiyah, istrinya Fir'aun itu ternyata akhir hayatnya disiksa, ya, sama Fir'aun. Jadi kayak dipasang apa gitu, kayak tiang gitu, terus kemudian dibakar. Apa gitu ada di salah satu buku yang saya baca itu. Buku kisah-kisah perempuan dalam Quran. Mungkin sampai sini dulu, Ibu-ibu. Maaf tidak buka pertanyaan karena saya buru-buru ini. Ya, mungkin sampai sini dulu ya. Nah, yang hafalannya enggak apa-apa lah, satu ayat. Penting nambah. Mungkin tadabbur ini lebih banyak manfaat dan
membuka pengetahuan kita dalam banyak hal. Jadi ini ada kebenaran semata dari Allah, semoga bisa diambil manfaatnya. Ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih teacher. Salam warahmatullahi Sami-sami. Khairan. Makasih Assalamualaikum. teacher. Semoga sehat terus, Oke, lancar sama-sama Oma juga. aktivitasnya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.